Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang ada dalam materi Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 9, yaitu Mad Farq atau Mad Farqi. Kita akan mempelajari apa yang disebut dengan mad farq, bagaimana cara membacanya, dan contoh-contohnya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu apa itu yang disebut dengan mad farq. Jika diartikan kata farq, al-farquh itu artinya pemisah atau pembeda. Bisa juga diartikan dengan pembeda alasan. Kenapa disebut pembeda? Alasannya salah satunya adalah mad ini disebut dengan mad farq. Adalah mad ini timbul untuk membedakan antara istifham dan khabar. Jadi mad ini timbul untuk membedakan antara istifham dan khabar. Apa itu istifham? Istifham merupakan istilah untuk pertanyaan di dalam bahasa Arab. Sebutlah istifham ini merupakan kalimat dalam bentuk tanya. Salah satu cara untuk membuat istifham adalah dengan menggunakan hamzah. Istifham. Hamzah ini juga yang menjadi bagian penting nanti dalam pembahasan mad farq. Lantas apa yang disebut dengan khabar? Khabar merupakan istilah untuk kalimat berita dalam susunan bahasa Arab. Maka dari itu, dua bentuk kalimat ini harus dibedakan antara kalimat istifham, yaitu untuk pertanyaan, dan kalimat untuk berita atau khabar. Harus dibedakan. Maka untuk itu, mad farq berfungsi di sini. Jadi fungsinya mad farq untuk memberi perbedaan bahwa kalimat itu adalah khabar atau berita atau istifham, pertanyaan. Secara pengertian, mad farq adalah hukum mad yang terjadi saat hamzah istifham masuk pada kata benda yang diberi alif ta'rif atau lam ta'rif, yang diberi al ta'rif atau lam ta'rif. Itu mengapa alif dari lam ta'rif tersebut diganti dengan alif yang membuat hamzah nanti pada bacaan mad farq dibaca panjang. Membacanya panjang ini sekaligus yang membedakan bahwa pada teks tersebut terdapat hamzah istifham. Bagaimana cara membaca mad farq? Cara membacanya mad farq ini dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi panjang sekali, seperti kalau kita pada membaca mad lazim, musaqqal kilmi atau mad arid lisukun. Jadi panjang. Sekarang kita lihat seperti apa contoh-contohnya mad farq dalam Al-Quran. Mad farq dalam Al-Quran itu tidak banyak, hanya ada di 4 tempat. 2 tempat ada di surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian 1 tempat lagi ada di surah An-Naml ayat 59 dan 1 tempat lagi ada di surah Yunus juga ayat 59. Jadi hanya ada 4 tempat mad farq itu di dalam Al-Quran. Maka sangat mudah kita mengenali dan
mengidentifikasi di mana saja mad farak itu berada, karena tempatnya hanya terbatas, yaitu di 4 tempat saja. Yang pertama itu di surat Al-An'am ayat 143 yang berbunyi, sudah di garis bawah, yang lafaz berfont kuning ini, warna kuning, itu adalah mad faraknya. Kul adzakaraini, jadi a-nya dibaca panjang. Ini a-nya, alif lamnya itu. Kul adzakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini nabba'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Jadi pada Al-An'am 143 ini mad faraknya yang bergaris bawah berwarna kuning. Kemudian pada contoh yang kedua masih di surah Al-An'am tapi ayat 144. Lafadznya berbunyi Kul adzakaraini harrama amil unsayain. Jadi lafadz adzakaraini itu mad faraknya. Amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini am kuntum syuhada'a id wassakumullahu bihadza. Itu contoh yang kedua. Kemudian mad farak yang ketiga ada di surat An-Naml ayat 59. Sekali lagi yang ada garis bawahnya berwarna kuning, Allahu khairun, Allahu. Jadi hanya panjang ya. Seperti Allahu. Panjangnya 3 alif. Allahu. Tidak seperti kita membaca lafaz Allah seperti biasanya, tapi a-nya ini dipanjangkan sepanjang 6 harakat. Allahu khairun amma yusyrikun. Kemudian contoh yang terakhir pada surah Yunus juga ayat 59. Juga lafaz Allah, Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Pada lafaz Allah yang pertama alifnya dipanjangkan karena itu mad farak, dibaca sepanjang 6 harakat. Kul Allahu adzina lakum, Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Seperti itu. Jadi mad farak dalam Al-Quran hanya ada di 4 tempat. Sangat mudah kita untuk mengenalinya. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang mad farak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.